Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Akhirnya semua pemain tim nasional kembali. Hari ini di Appiano hanya Taremi yang absen, yang kemarin membawa Iran lolos ke Piala Dunia dengan 2 golnya melawan Uzbekistan. Selebihnya semua pemain tersedia untuk Inzaghi yang akan dapat mempersiapkan diri untuk pertandingan hari Minggu melawan Udinese dengan waktu yang cukup, yang jarang terjadi setelah jeda pertandingan internasional. Seperti diketahui, Bastoni, Dumfries, dan Lautaro akan absen, tetapi Di Marco dan Thuram sudah kembali bergabung dengan tim dan siap bermain untuk pertandingan di Meazza. Menurut Gazzetta dello Sport, peluang Korea untuk berduet dengan Tikus meningkat setelah ia tetap berlatih di Pinetina, tidak seperti Taremi dan Arnautovic. Berbicara tentang Dumfries, Darmian akan kembali bermain di sisi lain lapangan, menggantikan Dumfries. Mantan pemain PSV itu akan berjuang melawan waktu untuk bisa bermain di pertandingan pertama melawan Bayern pada 8 April. Di sisi lain, Darmian baru saja pulih dari cedera selama sebulan dan kemarin hanya berlatih sebagian dengan tim. Mulai hari ini ia akan meningkatkan intensitas latihannya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan hari Minggu. Dan antara besok dan Jumat, Inzaghi juga akan dapat menyambut kembalinya Zalewski dan De Vrij ke skuad. Simone Inzaghi akan menerima bonus sebesar 1 juta euro jika Inter berhasil memenangkan gelar Serie A musim ini. Sementara tim secara kolektif akan mendapatkan 6 juta euro jika mampu meraih treble. Hal ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Inter yang berstatus juara bertahan Serie A menjadi satu-satunya klub Italia yang masih bersaing di 3 kompetisi musim ini. Mereka memimpin klasmen Liga dengan keunggulan 3 poin atas Napoli di posisi kedua, serta telah mencapai semifinal Coppa Italia dan perempat final Liga Champions. Selain itu, tidak seperti bursa transfer sebelumnya, kali ini OEK berpotensi menyediakan anggaran yang lebih besar untuk memperkuat tim asuhan Inzaghi untuk mengarungi musim 2025-2026. Dalam beberapa jam terakhir, seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Matteo Moretto di X, Francesco Pio Esposito telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Inter hingga 2030. Berkat pembaruan ini, penyerang Spezia dan pencetak gol terbanyak Serie B itu akan menerima gaji sedikit di atas 1 juta euro. Masih harus dilihat apa rencana klub Milan itu untuknya musim depan. Inter sedang mempertimbangkan peminjaman baru untuk Esposito, sambil menunggu kepastian apakah ia akan masuk tim Inzaghi untuk Piala Dunia antar klub atau tim Italia U21 di kejuaraan Eropa. Skenario yang jelas adalah peminjaman 3 tahun ke Spezia jika mereka promosi ke Serie A. Tahun depan, Inter ingin penyerang mereka ini bersaing dengan bek di Liga papan atas. Setelah 2 pertandingan berat bersama tim nasional Italia, Alessandro Bastoni siap kembali membela Inter Milan. Sementara tim asuhan Simone Inzaghi terus berjuang di semua kompetisi, Bastoni yang sangat mencintai Italia dan Inter kini berada di puncak peringkat. Bek Nerazzurri dengan nomor punggung 95 ini saat ini telah menjadi salah satu bek paling berharga di dunia dengan nilai pasar 80 juta euro menurut Transfermarkt. Ia bersama William Saliba menjadi pemain bertahan dengan nilai tertinggi
Selain itu, Bastoni juga menempati posisi yang sangat baik dalam peringkat keseluruhan pemain paling berharga di dunia. Berada di posisi ke-23, ia adalah pemain paling berharga kedua di Serie A dan Inter setelah Lautaro Martinez dengan nilai yang setara dengan Nicolo Barella, serta menjadi pemain Italia paling berharga di dunia. Dua pemain Inter lainnya, Nicolo Barella dan Federico Di Marco, melengkapi daftar ini. Barella memiliki nilai pasar yang hampir sama dengan Bastoni, namun sedikit lebih rendah. Sementara Di Marco memiliki nilai pasar 60 juta euro. Tak hanya itu, Bastoni juga tercatat sebagai pemain kelahiran 1999 termahal ketiga di dunia, setelah Declan Rice dari Arsenal dengan nilai 110 juta euro dan Alexander Isak, striker Newcastle yang dihargai 100 juta euro. Henrikh Mkhitaryan belum mengetahui terkait langkahnya di masa depan, namun dia tak menutup kemungkinan pensiun di Inter Milan. Mkhitaryan telah menjalani musim ketiga bersama Inter Milan. Pemain berusia 36 tahun itu terikat kontrak sampai akhir musim 2025-2026 dan punya opsi perpanjangan 1 musim. Artinya, Inter harus membuat keputusan terkait Mkhitaryan dengan sisa kontrak 1 musim tersisa. Pemain asal Armenia itu tampaknya bakal terus bermain untuk Inter sampai gantung sepatu. Ide saya adalah menyelesaikannya di level tinggi seperti di Inter. Kita tunggu saja hingga akhir musim, baru kita lihat apakah saya akan bertahan atau hengkang, kata Mkhitaryan dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Mengapa tidak perpanjangan kontrak? Itu tergantung pada tubuh saya, bagaimana saya, dan apa yang dapat saya berikan, sambungnya. Mkhitaryan merupakan bagian penting selama bermain untuk Inter. Dia sejauh ini sudah mencatatkan 132 laga di semua ajang. Jalan untuk mendapatkan Nico Paz dan Arda Güler semakin sulit. Menurut Tuttosport, akan sangat sulit untuk merebut pemain Argentina itu dari Como. Fabregas telah mengajukan tawaran perpanjangan peminjaman dan ia telah mendapat persetujuan dari pelatih dan juga manajemen Real Madrid. Mungkin lebih mudah untuk mendapatkan Arda Güler yang setahun lebih muda dari Nico Paz. Ini adalah rencana B dalam benak manajemen Nerazzurri. Dia tidak banyak bermain di Real Madrid setelah musim lalu dengan banyak cedera. Namun pernyataan terakhir dari sang pemain memperjelas bahwa dia ingin tetap di Madrid dan mencoba peruntungannya. Dan inilah sebabnya kita mempertimbangkan hipotesis seperti Raspadori. Francesco Acerbi kembali pada waktu yang tepat seperti yang ditunjukkan Corriere dello Sport. Bek tengah Nerazzurri setelah awal musim yang diwarnai banyak cedera segera kembali ke perannya mengantongi penyerang andalan lawan. Korban awal kembalinya Acerbi ditandai dengan menghentikan Moise Kean dan Retegui. Selanjutnya, target sang bek adalah Lorenzo Luca, penyerang Udinese, lalu Gimenez, dan akhirnya Harry Kane saat kedua pemain bertemu di 8 besar Liga Champions.